Selamat berjumpa kembali di channel Giosman Saguna. Coba deh, bayangin pemandangan ini sebentar. Pelabuhan di Batam, sekarang ramainya udah kayak stasiun kereta pas jam pulang kerja. Ribuan orang loh, dari negara tetangga yang mungkin sering kita anggap lebih makmur, mereka rela antri desak-desakan masuk feri. Tapi, mereka datang bukan buat liburan mewah, bukan. Tapi buat sesuatu yang jauh lebih dasar, bertahan hidup. Nah, fenomena ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah cerminan pergeseran ekonomi yang luar biasa besar di kawasan kita. Dan kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Lihat deh, angka ini. 25.000 orang. Itu sama kayak satu stadion bola penuh sesak. Dan ini terjadi setiap hari di akhir pekan. Ini bukan lagi arus turis biasa ya. Ini udah kayak eksodus belanja buat menyambung hidup. Dan hebatnya, pasar-pasar kita, warung-warung kita, sekarang jadi semacam oase penyelamat buat tetangga yang lagi kesulitan. Pertanyaan terbesarnya tentu aja, kenapa? Kok bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di negara mereka sampai puluhan ribu warganya lari ke halaman belakang rumah kita? Dan sebaliknya, apa yang bikin Indonesia tiba-tiba jadi semenarik ini di mata mereka? Nah, ini dia yang bakal kita bedah habis-habisan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat langsung fenomena feri yang penuh sesak itu. Terus, kita gali lebih dalam akar masalahnya, krisis biaya hidup yang lagi melanda tetangga kita. Setelah itu, kita lihat kenapa Indonesia bisa jadi jangkar penyelamat, gimana kita bisa panen dari situasi ini, dan di akhir kita bakal renungkan, gimana roda nasib itu benar-benar udah berputar. Oke, bagian pertama, kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dulu, mungkin kita yang sering banget kan ramai-ramai ke sana. Nah sekarang, arah anginnya udah berbalik 180 derajat. Bener banget, jadwal kapal feri antar negara sekarang udah mirip banget sama jadwal KRL di Jabodetabek. Operator kapal feri itu harus bolak-balik berangkat setiap 20-30 menit sekali pas jam sibuk. Ini udah bukan lagi soal jalan-jalan. Ini adalah cerminan permintaan yang gede banget, bukti nyata betapa mereka butuh sama kita. Nah, yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dari data ini tuh skala dan konsistensinya. Di hari kerja biasa aja, angkanya stabil di 10.000 sampai 12.000 orang per hari. Terus lihat deh lonjakannya pas weekend, bisa lebih dari 2 kali lipat. Ini udah bukan tren musiman lagi, ini adalah pola baru yang permanen dan signifikan banget. Jadi, ini dia poin paling pentingnya. Lihat deh barang bawaan mereka. Datang bawa koper gede tapi kosong. Bawa troli belanjaan. Pulangnya, semua itu penuh sesak. Tujuan mereka jelas bukan buat main golf atau nginep di resort mewah. Mereka kesini buat belanja bulanan, cari makan enak yang harganya masuk akal. Singkatnya, untuk bertahan hidup. Sekarang, yuk kita geser buat melihat akar masalahnya. Apa sih yang mendorong semua ini? Jawabannya cuma satu frasa, biaya hidup. Mari kita intip sisi lain di balik gemerlapnya lampu kota tetangga kita. Dan ini dia biang keladinya. Jelas banget kan? Buat makan siang sederhana aja di food court Singapura, orang harus keluar duit setara 175.000 sampai 215.000 rupiah. Bandingin sama di Batam, nasi padang komplit atau ayam geprek paling cuma 25 sampai 35.000 rupiah. Selisihnya bisa 5 sampai 6 kali lipat loh. Ya pantas aja mereka rela nyebrang laut. Cerita kayak Uncle Lim ini adalah wajah manusianya. Di balik data-data tadi, ada orang-orang seperti dia. Seorang pensiunan yang uangnya pas-pasan, yang tiap bulan pusing 7 keliling karena harga-harga naik terus. Tapi pas di Batam, dia merasa dihargai. Uangnya jadi berasa banyak, cukup buat beli kebutuhan pokok, bahkan buat beliin susu cucunya. Ini udah bukan soal angka lagi, ini soal martabat dan ketenangan batin. Dampaknya tuh bukan cuma dirasain sama konsumen. Di Singapura sana, lebih dari 3.000 toko dan tempat makan terpaksa gulung tikar dalam 2 tahun terakhir. Masalahnya bukan karena dagangan mereka nggak laku, tapi karena biaya operasionalnya itu loh udah mencekik leher. Harga sewa tempat udah nggak masuk akal, bikin para pengusaha ini berdarah-darah cuma buat bertahan. Kita geser dikit ke Malaysia. Nah, mereka ini menghadapi masalah yang beda, tapi dampaknya sama aja. Dengan utang negara yang udah lebih dari 66% PDB, pemerintahnya jadi nggak punya pilihan lain selain motong subsidi, terutama subsidi energi. Akibatnya, ya bisa ditebak. Biaya hidup rakyatnya, terutama kelas menengah ke bawah, langsung naik drastis. Kisah Pacik Razak dari Sarawak ini jadi bukti penting. Meskipun nilai tukar ringgit lagi melemah dibanding rupiah, harga barang di Indonesia ternyata masih jauh lebih murah buat mereka. Ini nunjukin betapa stabilnya harga-harga di dalam negeri kita. Mereka datang karena di sini mereka bisa jimat belanja, alias hemat banget.
Jadi pertanyaannya, kok bisa sih Indonesia sekuat ini di tengah badai ekonomi regional? Kuncinya ada di fondasi ekonomi kita yang kokoh dan membumi. Kita bukan cuma sekedar bertahan, kita justru jadi solusinya. Coba lihat grafik ini deh. Di saat inflasi di negara tetangga lagi meroket liar, inflasi di Indonesia per Januari 2026 itu tetap anteng adem ayem di kisaran 2-3%. Ini adalah hasil kerja keras Bank Indonesia dan tim ekonomi pemerintah yang disiplin menjaga stabilitas harga. Angka inilah yang bikin kita semua bisa tidur lebih nyenyak. Nah, kekuatan utama kita tuh ada di sini. Rantai pasok kita kebanyakan dari dalam negeri. Contoh gampangnya, penjual ayam geprek, dia dapat ayam, cabe, sama berasnya ya dari peternak dan petani lokal. Kita jadi nggak terlalu pusing sama gejolak kurs dolar atau harga pangan impor yang naik gila-gilaan, karena kita punya sumber daya sendiri. Ditambah lagi, pilar utama kita, sektor UMKM yang luar biasa tangguh. Mereka ini jagonya. Ini nih yang sering disebut sebagai ekonomi yang membumi. Ekonomi kita itu ditopang sama sektor real. Kita menghasilkan barang fisik yang nyata. Pabrik kita beneran produksi, sawah kita beneran menghasilkan beras. Ini beda banget sama ekonomi yang cuma ngandelin jasa keuangan, yang sering diibaratkan kayak balon udara. Kelihatannya indah, gede, tapi rapuh banget dan gampang meletus begitu kena guncangan. Negara tetangga kita itu diibaratkan kayak rumah mewah. Kelihatan megah dari luar, tapi biaya perawatannya selangit, bikin yang tinggal di dalamnya stres terus-terusan. Nah, Indonesia, kita ini kayak rumah yang mungkin kelihatannya lebih sederhana, tapi mandiri dan nyaman. Kenapa? Karena semua kebutuhan ada, tinggal petik dari kebun sendiri. Hidup jadi lebih tenang. Tentu saja, stabilitas ini akhirnya membuahkan hasil yang manis banget. Di saat tetangga kita lagi pusing, kita justru lagi menikmati panen raya. Yuk, kita lihat gimana Indonesia memetik buah dari fundamental ekonominya yang kuat. Jumlah wisatawan mancanegara berhasil nembus rekor 14,5 juta kunjungan. Dan yang paling menarik, lonjakan paling gedenya justru datang dari tetangga terdekat kita. Malaysia naik 16% dan Singapura naik 8%. Mereka kesini bukan cuma buat liburan, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari potong rambut, servis mobil, sampai belanja perabotan rumah. Batam sendiri udah bertransformasi total. Udah naik kelas banget. Dari yang dulunya cuma dikenal sebagai kawasan industri, sekarang jadi pusat logistik global. Pelabuhannya makin canggih, dan ini menarik perusahaan-perusahaan multinasional buat mindahin pusat distribusi mereka ke Batam. Kenapa? Ya karena biayanya jauh lebih kompetitif dengan layanan yang gak kalah bagus. Dan ini dia, dampak paling nyatanya buat rakyat kecil. Ada yang namanya efek ekonomi berputar. Kehadiran jutaan turis dan ribuan kapal ini langsung mendongkrak pendapatan UMKM di wilayah perbatasan sampai 25%. Sopir taksi online kayak Pak Budi di Batam sekarang ngaku HP-nya bunyi terus, orderan gak berhenti. Dompetnya jadi lebih tebel dan dia bisa nyokolain anaknya dengan lebih baik. Semua kepingan puzzle yang kita bahas tadi, semuanya membawa kita ke satu kesimpulan besar. Sebuah pergeseran bersejarah, di mana Indonesia sekarang menjadi tuan rumah di panggung ekonomi kawasan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Roda nasib itu beneran telah berputar. Dulu mungkin kita yang bergantung sama mereka, sekarang merekalah yang sangat bergantung pada kita. Ketahanan ekonomi kita yang membumi, yang ditopang UMKM dan sumber daya sendiri, telah menjadikan Indonesia sebagai jangkar stabilitas di kawasan. Dan dari Batam, kita lihat buktinya setiap hari. Kita bukan lagi penonton, tapi pemain utama yang jadi solusi bagi tetangga. Nah sekarang, tantangan terakhir buat Anda. Setelah tahu semua fakta yang bikin bangga ini, posisi mental Anda sekarang di mana? Apakah Anda masih di tim minder, yang masih aja terjebak di masa lalu dan ngerasa Indonesia ini negara kelas 2? Atau Anda ada di tim optimis, yang sadar kalau Indonesia lagi bangkit, bangga dengan ketahanan negeri ini, dan siap ambil bagian dengan mencintai produk lokal dan berkarya positif? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar. Yuk kita banjiri dengan energi positif, tunjukkan kalau rakyat Indonesia itu solid dan cinta tanah air. Maju terus Indonesiaku.